Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini tanggal 20 Mei pukul 19:09 gua mau membahas saham Vale guys. Jadi Vale ini memang adalah perusahaan yang sudah tidak lama mengekspor biji nikel. Ingat guys ya, ketika ada larangan pemerintah Indonesia, Vale ini nggak ngaruh karena memang dia nggak mengekspor biji nikel. Dia mengekspornya adalah nikel matte. Nikel matte ini memang kandungan nikelnya sudah 75 sampai 80%. Tapi kandungan nikelnya dihargai di London Metal Exchange. Misalkan harga London Metal Exchange ini segini nih. Ya, dia cuma dihargai 80% dari harga ini nih, guys. Jadi dia nggak bisa dikatakan sesuai dengan harga ini. Yang paling tinggi apa? Nikel sulfat. Salah satunya nikel sulfat. Nikel sulfat yang memproduksi siapa? Perusahaan asosiasinya NCKL dengan perusahaan Cina. Gitu, guys. Ya, jadi lu udah paham nih guys ya, perbedaan antara Vale sama NCKL. NCKL juga ada ferronikelnya, dia juga ada eh, nikel pig ironnya juga ada. Cuman memang yang biasanya dibanggakan dari NCKL adalah ini nih guys. Nih. Nah, sekarang Vale itu per 3 bulan terakhir sahamnya sudah naik 30%. Dalam 1 bulan terakhir sudah naik 20%. Kita lihat guys, dia belum merilis laporan keuangan kuartal 1 2024. Ah, buat apa Jak nungguin laporan keuangan? Sekarang lagi zamannya nikel nih, banyak orang membicarakan. Sahamnya berpotensi naik terus. Oke, nggak masalah seperti itu. Tapi kita mau ngomongin data bahwa di tahun 2024, target produksi dari Vale itu ada di angka 70.000. Artinya, ya, di tahun 2023 nih, nikel matte yang dihasilkan, nikel matte nih, dia 70.000 ton. Artinya ada potensi di mana EPS Vale di tahun 2024 tidak berbeda jauh dengan tahun 2023. Kalau naik bisa jadi karena begini guys, secara histori laba bersihnya Vale sejak tahun 2020 ini ya guys bisa lu lihat nih. Ini 2020 kalau dibandingkan dengan 2019. Ini 2021 kalau dibandingkan dengan 2020. Ini 2022 kenaikan laba bersih kalau dibandingkan dengan 2021. Demikian seterusnya yang ke atas. Nah, sejak tahun 2020 memang peningkatan laba bersihnya itu selalu terjadi. Artinya, bisa tidak jauh dari 425 EPS Vale, tapi ada potensi memang meningkat. Seperti itu guys. Kalau melihat dari peningkatan laba bersih di tahun 2023 dan sebelum-sebelumnya. Makanya, kalau misalkan melihat ada peningkatan sahamnya, karena begini, peningkatan saham Vale nih guys ya, hanya didasari pada sentimen. Sahamnya Vale naik karena sentimen nikel guys. Sentimen nikel yang harganya naik tinggi pada kuartal 2 tahun 2024. Dia di kuartal 1 belum naik, masih di angka segini guys. Nah, jadi kita kalau misalkan gua menyarankan ya, mengingat data-data yang sudah kita sampaikan nih, yang udah gua sampaikan bahwa dia targetnya adalah 70.000 ton di tahun 2024. Harga nikel baru naik di kuartal 2 tahun 2023. Kemudian dia juga mau RUPS. RUPS tahun 2023 tutup buku hasilnya bagaimana pada bulan Juni. Ya, dia mau RUPS 2024 bulan Juni nih. Baru di situ nanti kelihatan. Setelah karena gini guys, kita baru bisa menentukan harga wajar dan Vale ini harga wajar dan harga murahnya berapa, itu biasanya bisa dilihat dari laporan keuangannya yang pertama. Yang kedua, dari dividen yang dibagikan. Nah, sekarang kondisinya kan komposisi pemegang saham Vale ini belum ada kejelasan setelah ada informasi divestasi. Tapi kan itu baru komitmen divestasi. Pembayarannya belum dilakukan, kemudian pembagian sahamnya juga belum dilakukan. Artinya sebenarnya sampai saat ini ya, sampai saat ini seharusnya si Vale itu masih menguasai dan masih menjadi pemegang saham pengendalinya Vale. Vale ini nih, Vale VCL nih guys nih. Vale Canada Limited dia masih menjadi pemegang saham pengendalinya si Inco. Belum main ID. Baru nanti kalau misalkan sudah ada perubahan komposisi pemegang saham Vale, entah itu nanti diupdate di kuartal 1 2024 atau kuartal 2,
Baru tuh bisa jadi ada perubahan dari kebijakan dividen payout rasionya. Karena biasanya dividen payout rasio Vale itu ada di angka 30%. Nih, di angka 30%. Ya, kalau misalkan dia membagikan 30% nih atau 40% di harga segini nih dari IPS tahun 425, berarti kan dividen yieldnya masih di bawah 3%, di bawah 4%. Artinya harga saham Vale saat ini di angka 5.000 masih tergolong mahal. Sudah tergolong mahal. Sudah dia naik 3 bulan lalu sebanyak 33%. Kemudian dia berpotensi membagikan dividen payout rasio 30 sampai 40% nih rasionya. Dividen yieldnya di bawah 5%, maka harga saat ini sebenarnya sudah terhitung mahal. Kayak begitu guys. Jadi kesimpulannya adalah yang gue bisa sampaikan, meskipun ada euforia, ada sentimen positif dari kenaikan harga nikel. Ingat, yang terjadi kenaikan harga nikel baru di kuartal 2 tahun 2024. Kita perlu objektif, perlu menunggu. Jangan sembarangan masuk ke Vale, karena kenapa? Dia belum rilis kuartal 1 2024 dan dia belum melakukan RUPS. Kayak begitu guys. Dia belum melakukan dan memastikan hasil RUPS pembagian dividennya bagaimana. Dan memang Vale ini sebenarnya masih banyak cerita. Dia harus bangun proyek senilai lebih dari 100 triliun. IUP-nya baru terbit kemarin 13 Mei 2024. Komposisi saham Vale-nya belum berubah gitu guys di laporan keuangannya. Jadi masih banyak cerita tentang Vale. Jangan buru-buru masuk. Karena apakah besok Vale naik tinggi? Nggak ada yang tahu. Apakah besok Vale turun? Nggak ada yang tahu juga. Cuman berdasarkan data-data ini, sebaiknya kita pelan-pelan. Kalau memang mau masuk pelan-pelan, jangan langsung all in begitu ya guys ya. Jangan sembrono. Khawatirnya ketika nanti kuartal satunya hasilnya mengecewakan, dan ketika dia membagikan dividen payout ratio dan dividen yield mengecewakan, sahamnya turun lagi gitu guys. Akhirnya lu termasuk yang beli di pucuk gitu. Ingat sekali lagi, gue nggak menyimpulkan saham Vale bisa naik atau turun ya, tapi gue menyampaikan kondisi-kondisi Vale ini guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.